Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat belajarnya? Semangat. Ya. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Azim. Keterangannya apa? Sakit. Oh, sakit ya Azim ya. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi untuk memimpin doa, Ibu minta Halim memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Ya, minggu kemarin kita mempelajari tentang Iya. Hari ini sebelum kalian berangkat ke sekolah, apa yang kalian lakukan di rumah? Dikaitkan dengan materi kita ini. Salim dengan orang tua lah. Minta doa pada orang tua. Oke, kita lanjut ke materi kita, menghormati dan menyayangi orang tua. Sebelum ke materi, kalian hendaknya lebih tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi sebelum kita lanjut ke pelajaran itu, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran materi ini. Yang kedua, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua sebagai kewajiban agama. Ketiga, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Al-Isra dan hadis terkait. Yang keempat, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Nih ada 4 tujuan dari pembelajaran kita. Jadi dari tujuan itu kalian sudah diharapkan mampu tuh dari 4 poin itu tadi. Oke, kita lanjut. Definisi hormat dan patuh pada orang tua. Apa pengertian hormat? Iqbal? Adalah sikap menghargai yang diberikan orang kepada lain, sedangkan berjasa memberikan sesuatu baik berupa bimbingan, nasihat, materi, kedudukan dan sebagainya sebagai bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih atas apa yang diterimanya dan dirasakannya. Iya, pengertian hormat adalah sikap menghargai kepada orang lain. Kemudian pengertian patuh, silakan yang perempuan. Lah Aisyah. Patuh adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar serta dalam pelaksananya dilakukan secara bersungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab dan ikhlas. Nah, jadi di sini ada pengertian hormat, ada pengertian patuh, dan ada pengertian orang tua. Orang tua silakan Amalinda, apa itu orang tua? Orang tua adalah ibu bapak bisa melahirkan, mengasuh, mendidik, dan bersama. Ya, orang tua adalah ibu bapak, ibu bapak atau orang tua yang sudah mengasuh kita. Ya, jadi di sini ada 3 pengertian atau definisi. Ada yang hormat, ada patuh, dan ada pengertian orang tua. Sekarang kita lanjut ke dalil tentang berbakti kepada kedua orang tua, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 23-24, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu,
maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, jadi ini Quran surah Al-Isra adalah dalil dari hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi di sini janganlah sekali-kali kalian mengatakan ah, atau biasa kalau kita membahasakan ke bahasa kita tuh apa biasanya? Kalau ah tuh bah mamani, bah abahni, ah itu. Hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tadi ayat Al-Quran, ini sekarang hadisnya. Silakan dibaca, Dul. Artinya dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika Allah terletak pada lidah orang tua, maka Allah terletak pada kemurukan orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hadis ini yaitu hadis tentang berbakti kepada orang tua. Artinya di sini kalau Allah ridho, kalau orang tua ridho, maka Allah akan ridho. Nah, maka kalau orang tua murka kepada kita, maka Allah pun juga akan murka. Jadi semuanya terletak kepada kedua orang tua. Jadi di sini hadis ini yaitu hadis yang mewajibkan kita patuh, tunduk, hormat kepada kedua orang tua. Ya, kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua ya. Nah, jadi dalam Quran surah Al-Isra ayat 23-24, nah di sini cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Ya. Yang kedua, merendahkan diri dengan penuh kasih sayang. Ketiga, bertutur kata. Yang keempat, 5, jangan engkau atau jadi kita biasanya lah. Jadi di sini ada 5 poin penting yang harus diperhatikan dalam Quran surah Isra, yaitu cara berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan atau ada yang masih belum mengerti materi kita yang kita pelajari tadi tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Silakan bertanya ya, Iqbal. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Ya. Sebelum Ibu jawab, apakah ada yang bisa menjawab? Cara berbakti kepada orang tua yang sudah tiada atau yang sudah meninggal dunia. Oke. Kewajiban anak terhadap orang tua atau cara bakti anak terhadap orang tua yang sudah tidak ada atau meninggal. Yang pertama, dia merawat jenazahnya dengan baik. Ya, sebaiknya yang merawat jenazah orang tua adalah anaknya. Ya, yang lebih bagus lah gitu. Yang kedua, menjaga nama baik orang tua. Walaupun orang tua sudah tiada, tetaplah dijaga nama baik mereka. Nah, kemudian menjalin silaturahmi yang telah dijalin orang tua. Artinya apa yang sudah orang tua jalin terhadap orang, anaklah yang menyambungkan tali silaturahminya. Jangan sampai putus hubungan silaturahmi tangan orang tua sudah tiada. Jadi tetaplah dijalin tali silaturahmi yang sudah lama terjalin
bakti orang tua. Jadi anak tuh yang menyambungkan tali silaturahminya lah. Kira-kira sudah bisa dipahami Iqbal itu jawabannya? Ya. Oke. Selanjutnya kita bagi kelompok. Jadi ada 3 kelompok lah, 3 kelompok. Nanti kalau sudah dibagi kelompoknya, akan Ibu berikan materi apa yang akan kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Oke, silahkan dibagi kelompoknya dulu. Ya, sudah kelompoknya dibagi sudah? Sudah. Ya, ada 3 kelompok ya. Jadi tugas kalian yaitu apa saja hikmah yang diambil dari patuh dan hormat kepada orang tua. Jadi hikmah menyayangi dan menghormati orang tua. Cari minimal 1 kelompok 2 hikmah dari menyayangi, menghormati kedua orang tua. Ya. Silakan kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikannya. Sudah hasil diskusinya? Ya. Nah, silakan masing-masing kelompok untuk perwakilan 1 orang untuk presentasi ke depan kelas. Untuk kelompok 1 silakan 1 orang perwakilan. Ya, tadi sudah ada 3 kelompok maju ke depan untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan dulu kembali ke mejanya masing-masing. Dari hasil materi kita tentang patuh dan hormat kepada orang tua itu, kita ambil hikmahnya. Betul, tadi ada 3 kelompok kan sudah menyatakan hikmah dari berbakti kepada kedua orang tua. Di sini, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Artinya kita betul-betul diwajibkan untuk berbakti pada orang tua karena ini amal yang paling utama. Yang kedua, apabila orang tua ridho atas apa yang diperbuat, Allah pun ridho. Jadi ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Jadi murka Allah juga tergantung kepada murka orang tua. Jadi jangan sampai menyakiti hati orang tua karena Allah pun akan murka. 3, dapat menghilangkan kesulitan yang dialami. Kemudian yang keempat, akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Nah, diluaskan, diperbanyak, dibukakan pintu-pintu rezeki, kemudian dipanjangkan umur. Dapat menjadikan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, Ibu rasa kalian sudah cukup mampu memahami materi kita, yaitu menyayangi dan menghormati kepada kedua orang tua. Oke, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan, kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.